Selamat datang di The Debate. Ya, ini adalah ruang diskursus kita di mana kita menelaah berbagai perspektif dan membedah esensi dari gagasan-gagasan fundamental. Bayangkan begini, kalau seorang dokter bedah melihat hasil rentgen dan menemukan garis putih yang retak, Pasti patah tulang kan? tepat, kepastiannya mutlak, tulang itu patah. Nah, sistem hukum dan bisnis kita selama ini memuja kepastian visual semacam itu. Apa yang tertulis secara literal di atas dokumen kontrak, ya itulah hukumnya. Betul, hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Tapi hari ini, kita akan masuk ke ruang hukum ekonomi syariah, di mana mesin ronsen teks itu tiba-tiba saja tidak berfungsi dengan cara yang sama. Tinta di atas kertas seringkali tidak menceritakan keseluruhan cerita. Ya, ada dimensi lain yang bermain di sana. Sangat. Fokus diskursus kita hari ini berakar dari literatur klasik dan kontemporer fikih muamalah. Pertanyaan krusialnya, yang menggerakkan triliunan rupiah di industri, adalah ini. Manakah yang harus jadi pijakan utama keabsahan transaksi ekonomi? Apakah kita memprioritaskan niat dan substansi, atau makosid? Atau bersandar mutlak pada teks perjanjiannya yang kita sebut alfas. Betul sekali. Posisi saya di sini jelas. Hukum Islam harus menembus formalitas teks tertulis. Niat dan substansi adalah panglima tertinggi untuk mencegah manipulasi dan rekayasa hukum. Oke, tapi saya berdiri pada posisi bahwa demi menjaga kepastian hukum dan stabilitas makroekonomi, syariat juga menetapkan batasan yang sangat ketat. Ketika sebuah lafaz atau teks sudah sangat jelas, tegas, definitif atau sarih, maka otoritas hukum tidak perlu dan bahkan tidak boleh melakukan penelusuran niat subjektif yang justru memicu ketidakpastian pasar. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu bergantung pada tujuan esensialnya. Kaidah yang sangat fundamental ya. Sepakat. Dan turunannya menjadi pisau bedah kita hari ini. Al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani, la lil alfadhi wal mabani. Yang diperhitungkan dalam kontrak bisnis itu makna dan tujuannya, bukan sekedar cangkang kata-katanya. Fikih muamalah itu alergi dengan casing palsu. Casing palsu seperti apa maksudnya? Gini, kalau saya serahkan uang 100 juta ke Anda, di atas kertas bermaterai, saya tulis dengan sangat jelas, saya hibahkan uang ini. Oke, sebuah hadiah. Ya, secara visual teks itu hibah. Tapi di pasal berikutnya ada klausul, wajib dikembalikan bulan depan. Saya mulai mengerti arahnya. Merobek teks hibah tersebut dan menghukuminya sebagai port atau utang piutang murni. Jadi teksnya gugur. Gugur secara substansi. Ini bukti empiris bahwa teks legal itu rapuh. Bisa direkayasa sedemikian rupa oleh perancang kontrak. Niat batin dan esensi ekonomi itu satu-satunya alat ukur kebenaran yang tidak bisa dibohongi. Saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Pendekatan yang Anda tawarkan kedengarannya sangat idealis. Idealis bagaimana? Ya, saya tentu sepakat integritas itu jantung muamalah. Tapi kita tidak bisa membutakan diri terhadap pengecualian fatal dalam literatur, terutama untuk akad yang lafadznya sangat jelas atau sarih. Maksud Anda teks yang tidak multitafsir. Tepat sekali. Kalau sebuah transaksi diikat dengan kata-kata yang tegas, pasti memenuhi rukun fisik, katakanlah kontrak jual-beli komoditas, dengan harga final, maka hukum Islam mengunci keputusannya di kelugasan lafadz tersebut. Kita tidak lagi dituntut jadi pembaca pikiran. Tapi bukankah niat tetap penting di sana? Tentu, tapi secara legal, coba bayangkan dampak sistemiknya kalau kita memaksakan pandangan Anda. Kalau otoritas hukum selalu merasa punya hak untuk menebak-nebak niat tersembunyi di balik dokumen yang sah secara rukun, pasar akan lumpuh. Anda khawatir pasarnya terganggu? Bukan sekedar terganggu, investor institusional akan lari. Kenapa? Karena tidak ada satupun dokumen legal yang bisa dipegang absolut. Validitas triliunan rupiah bergantung pada sesuatu yang tidak kasat mata, yaitu isi hati manusia. Pasar kan tidak bisa menghitung resiko dari sebuah niat. Saya paham. Kepastian hukum itu dewa pelindung pasar bagi Anda. Tapi, mari uji logika kepastian teks ini dengan contoh klasik. Bukan soal bisnis dulu, tapi tentang lukotoh atau barang hilang. Analogi dompet jatuh ya. Ya, bayangkan seseorang melihat dompet tebal jatuh di jalan lalu memungutnya. Secara fisik, tindakannya persis sama. Tapi mekanika hukum Islam membelah realitas ini menjadi dua kutub yang ditentukan 100% oleh niat di detik pertama jari menyentuh dompet itu.
Membedakan statusnya antara pemegang amanah yang disebut amin atau perampas yang disebut ghoshib. Benar sekali. Kalau niatnya mengembalikan, dia amin, bebas ganti rugi kalau dompetnya terbakar karena kecelakaan. Tapi, perhatikan ini, kalau di detik yang sama dia berniat memilikinya diam-diam, seketika statusnya berubah jadi ghoshib, wajib ganti rugi mutlak kalau rusak. Wah, langsung berubah status hukumnya. Betul. Bukankah mekanisme ini adalah bukti empiris yang menelanjangi betapa buta dan kakunya realitas material itu tanpa niat? Kalau hal sefundamental ini digerakkan oleh niat, bagaimana Anda terus mempertahankan supremasi teks yang cuma buatan manusia? Analogi Lukatah itu memang sangat puitis. Dan secara filosofis tidak terbantahkan. Saya beri kredit untuk itu. Terima kasih. Tapi, memaksakan kerangka tindakan sepihak ke ekosistem bisnis modern itu logical fallacy yang berbahaya. Berbahaya? Kenapa? Keduanya kan soal hukum. Memungut barang hilang itu relasi unilateral. Satu manusia dengan benda mati. Di ruang hampa itu, niat personal bisa berdaulat karena tidak ada pihak lain yang dirugikan. Tapi di meja negosiasi bisnis, kita bicara akad bilateral. Ada asimetri informasi dan saling silang modal. Tapi esensinya kan tetap niat kedua pihak untuk saling ridho, teks cuma merekan keridaan itu. Esensinya ridho, betul. Tapi operasionalnya sangat berbeda. Di kontrak bilateral, fondasinya rasa percaya. Dan kepercayaan di pasar finansial itu dibangun dari kepatuhan pada perjanjian tertulis, bukan kemampuan membaca pikiran. Berarti Anda membiarkan niat yang buruk disembunyikan. Niat tersembunyi tidak boleh merugikan pihak lawan yang menaruh modal berdasar teks. Mari buat skenario realistis. Kalau pembeli dari awal punya mens rea, niat menipu, tapi kontrak mengikat dia untuk melunasi utang, hukum harus paksa dia patuh pada dokumen. Kita nggak peduli lagi niat aslinya. Tapi Sebentar, memasukkan niat tak terucap malah memberi celah buat pihak beritikat buruk. Mereka tinggal bilang, oh niat saya waktu tanda tangan bukan begitu. Hukum butuh metrik yang bisa diaudit secara empiris di pengadilan, bukan di ranah teologis. Anda menuduh saya membuka celah bagi pihak beritikat buruk. Tapi saya harus membalikan tuduhan itu. Justru karena kita terlalu memuja teks di pengadilan, kita secara tidak langsung melindungi kejahatan kerah putih yang sistematis. Kejahatan berseragam, itu tuduhan berat loh. Mari kita masuk ke anatomi hilah atau rekayasa hukum. Saya yakin kita paham struktur dasar by al-inah. Jual beli bersyarat yang esensinya rekayasa utang berbunga. A menjual motor 12 juta kredit ke B, lalu seketika B jual balik 10 juta tunai ke A. Iya, skema penciptaan likuiditas artifisial. Itu bukan sekedar likuiditas artifisial. Itu pabrik riba yang lolos dari radar teks. Motornya itu cuma dummy, ilusi. Di atas kertas, mesin ronsen teks Anda melihat dua kontrak jual beli yang sempurna rukunnya, sarih. Memang secara rukun legal sah. Tapi secara makosid, tanpa transfer resiko real, kita menciptakan gelembung utang. Dan ini relevan dengan sekarang. Lihat anatomi pay later e-commerce. Aplikasi pay later hari ini maksudnya. Ya, algoritma jadi tirai tebal untuk menyembunyikan motif eksploitatif by al-inah yang persis sama. Seolah beli barang kredit, padahal melikuidasi barang imajiner jadi tunai dengan beban bunga ganda berkedok biaya layanan. Kalau kita menolak melihat niat di balik kode digital ini, kita mengulangi krisis finansial global 2008. Wow, oke. Poin soal rekayasa algoritma dan paralelnya dengan derivatif beracun 2008 itu tajam sekali. Saya mengerti bahaya sistemiknya. Sangat menghancurkan ekonomi. Itu argumen yang meyakinkan. Tapi, apakah Anda sudah mempertimbangkan bahwa apa yang dikutuk sebagai rekayasa ini seringkali cuma bentuk adaptasi standar pasar yang efisien? Maksud Anda kaidah kebiasaan pasar? Tepat. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Sesuatu yang jadi kebiasaan atau urf pasar secara hukum setara syarat tertulis. Tentu. Tapi urf mayoritas tidak bisa mensucikan praktek haram jadi halal. Sepakat. Urf fasid atau kebiasaan buruk tidak bisa dilegitimasi. Tapi kebiasaan menentukan bagaimana kita membaca instrumen kompleks hari ini. Terkadang korporasi bikin transaksi beruntun yang rumit bukan buat mengakali Tuhan, tapi manajemen treasury butuh injeksi likuiditas antar malam untuk menjaga roda bisnis real tetap jalan.
Tapi tetap saja ada batasannya kan? Ya, dan kalau otoritas mudah membatalkan kontrak murni atas dasar curiga itu hilah, kita menabrak kaidah fundamental lain. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal muamalah itu mubah, bebas berkreasi. Jangan sampai obsesi mempolisikan niat melumpuhkan efisiensi modal. Kita tidak bisa menghakimi motivasi institusi sebagai niat eksploitatif. Saya mengerti mengapa argumen likuiditas ini menarik bagi insting bisnis kita. Inovasi itu esensial selama inovasi itu tidak mencampur dua wilayah yang harus dipagari ketat, wilayah tijari dan tabaru. Pemisahan komersial dan sosial. Yah, masalahnya inovasi modern seringkali cuma topeng kosmetik buat hybrid contracts yang merekayasa percampuran niat ini. Mari kita bedah objektif lewat kasus dana talangan haji. Contoh penggabungan fasilitas pinjaman dan layanan administrasi. Tepat, bank mengucurkan dana talangan. Secara esensi itu kort, pinjaman murni, tabaru, haram ambil margin sepeser pun. Lalu bagaimana bank meraup untung? Di atas kertas, lafaz dokumennya berbunyi membebankan ujroh atau biaya administrasi. Dan ujroh kan diperbolehkan syariat untuk menutupi actual cost. Betul sekali. Kalau murni biaya operasional real, cetak materai, ongkos sistem, gaji teller, itu kan angkanya flat, dibayar lamsem di muka. Tapi praktiknya, ujroh disimulasikan berdasar besaran plafon dan dikali durasi tahun pelunasan. Disesuaikan dengan waktu. Kenapa biaya ketik membesar seiring molornya waktu? Matematika aktuarianya berteriak keras bahwa ini kompensasi penahanan modal, time value of money. Teksnya pakai tata bahasa biaya administrasi. Tapi niat substansialnya murni mencari untung dari uang. Praktek ini menyeret tabaruk ke lantai tijari. Fikih harus batalkan casing matematika ini. Gini, argumentasi forensik Anda soal matematika aktuaria tadi luar biasa. Tajam, Anda jadikan pembongkaran label niat sebagai senjata pamungkas. Memang itu esensinya. Tapi justru bertolak dari logika itu, saya mau arahkan mikroskopnya kembali ke Anda. Pakai instrumen inovasi kebanggaan literatur kita, asuransi syariah atau takaful. Oke, mari kita bahas takaful. Asuransi konvensional diharamkan definitif karena akadnya jual beli risiko. Tijari, gharar, ketidakpastian yang mengeksploitasi. Lalu, bagaimana asuransi syariah tiba-tiba dapat karpet merah kehalalan? Karena fondasi niatnya tidak lagi komersial. Ia direkonstruksi jadi ta'awun, saling menanggung beban kolektif lewat sumbangan dana tabaruk. Tolong-menolong, ya. Dirombak label niatnya di kertas jadi tabaru. Tapi mari jujur pada realitas fisiknya. Perusahaan memungut premi tiap bulan. Algoritma mortality table-nya persis kapitalis konvensional. Secara fisik, nasabah awam tidak akan bisa membedakan keduanya. Sebentar. Tunggu dulu. Cuma dengan manuver legal, mengubah redaksi niat di kertas jadi dana amal, transaksinya melompat dari haram ke halal. Apakah klaim niat tulus ini benar ada di kognitif nasabah? Hampir nol. Mereka tetap fungsikan itu sebagai proteksi kekayaan pribadi. Bukankah konsep makosid ini berbalik jadi senjata makan tuan? Dipakai industri sebagai hilah model baru. Itu kritik sosiologis yang sangat menohok. Saya akui persepsi nasabah masih terjebak paradigma lama. Tapi, Anda melewatkan mekanika fundamental struktural di sini. Ada perpindahan kepemilikan real yang berubah radikal ketika niat direkonstruksi. Mekanika apa yang terlewat? Di asuransi konvensional, detik premi dibayar, kepemilikan uang lenyap dari tangan nasabah ke neraca laba perusahaan. Perusahaan bertaruh melawan nasabahnya. Oke, masuk akal. Tapi di syariah, ketika niat dikunci sebagai tabaruk, status ontologis dana bermutasi. Uang itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan perusahaan. Ia abadi milik komunal. Perusahaan cuma wakil yang memungut fee ujroh yang transparan. Ini bukan akrobat semantik. Ini perumakan total DNA risiko dari risk transfer jadi risk sharing. Pompa niatnya beda. Wah, saya tidak pernah membantah kejeniusan rekayasa anatomi risiko itu. Konsep mitigasi risk sharing secara akademis memang menyelesaikan teka-teki gharar secara memuaskan. Sangat memuaskan. Tapi inti krisis dari argumen saya tetap tidak goyah. Batas demarkasi antara inovasi niat yang tulus dengan rekayasa manipulatif itu sangat buram, lebih tipis dari helai rambut. Maksudnya? Terlalu fluida, sangat fluida.
Kalau jurisprudensi kita bersandar pada maqasid yang subjektif, kita buka gerbang bendungan buat korporasi membedaki instrumen kapitalis dengan leksikon syariat. Inilah kenapa otoritas tekstual, kelugasan kontrak atau alfaz harus selalu di parameter tertinggi. Tapi teks tanpa roh? Niat itu nyawa, saya tunduk pada prinsip itu. Tapi tanpa inkarnasi tubuh fisik berupa lafaz yang terukur akurasinya dan mengikat pelakunya, ruh luhur itu tidak akan membumi. Ia akan menguap jadi jutaan interpretasi liar yang menyuntikkan bisa ketidakpastian mematikan ke jantung pasar bebas. Diskursus kita mencapai intensitas yang luar biasa padat, tajam, dan membuka banyak perspektif yang tersembunyi ya. Kita sudah membongkar sampai ke lapisan terdalam perdebatan klasik ini. Ya, sangat dinamis. Kalau kita beri ruang bagi kepatuhan buta pada tata bahasa untuk menutupi operasi eksploitasi di ruang gelap. Skema buy al-ina atau pay later hari ini membuktikan teks bisa dibajak dengan licin oleh pemilik kapital. Teks memang bisa dieksploitasi, tapi... Nah, dalam skenario ini, integritas niat atau maqasid adalah sistem antibodi kita. Ia satpam penjaga gerbang yang meredam kanibalisasi antara motif sosial dan keserakahan komersial. Hukum harus menajamkan pisau analisisnya hingga ke niat, bukan cuma membedaki sampulnya. Dan dari menara pemantau saya tidak punya intensi menafikan bahwa ketembusan niat itu fondasi etis muamalah. Tapi ketika bicara regulasi makroekonomi dengan triliunan modal tiap detiknya, absennya indikator objektif dan pengabaian lafadz sarih hanya menggelincirkan kita ke interpretasi tanpa dasar pasti. Kepastian terukur ya. Betul, ekosistem pasar menuntut parameter empiris yang terukur, bisa diaudit silang dan objektif di meja hijau, bukan sekedar putusan hukum yang menggantungkan nasib pada klaim metafisik isi hati manusia. Rasanya sangat jelas posisi kita ini, walau tampak berlawanan, sebenarnya menempati dua sisi paradoks yang utuh. Area konvergensi kita mengerucut indah di satu titik equilibrium, bahwa presisi fisik kontrak dan integritas niat yang meniupkan ruhnya harus berdetak seirama. Saya sepakat sepenuhnya. Tatanan ini butuh simfoni keseimbangan yang presisi antara bentuk dan esensi. Di kita di awal tadi, dokumen hitam putih memang sukses menyuguhkan resolusi tulang kerangka untuk efisiensi pasar global. Tapi, untuk memastikan tidak ada sel kanker eksploitasi kelas atau hilah riba yang menyusup ke sistem transaksi kita tetap butuh intuisi dokter spesialis untuk membaca anomali di luar mesin tersebut. Refleksi yang sangat pas. Pertanyaan filosofis ke depannya adalah, apakah inovasi AI, smart contract, blockchain, dan algoritma tanpa hati nurani akan membantu kita memetakan syariat tanpa celah interpretasi manusia? Atau justru menciptakan mutasi hila baru yang terlalu kompleks untuk dideteksi nalar maqasid kita? Ini tentu arena diskursus yang akan terus menggugah eksplorasi kita di masa depan. Terima kasih atas ketajaman argumen Anda hari ini. Kehormatan bagi saya. Ruang bedah ide ini selalu menantang. Sampai di sini diskursus kita hari ini. Selamat melanjutkan pemikiran Anda.